Nama saya Afiana Syuh Amro, nomor absen 5. Saya berperan sebagai jaksa atau penuntut umum. Nama saya Gita Nabila Putri, nomor absen 7, kelas 11 MIPA 1 sebagai hakim. Nama saya Delatri Agustina, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 13 sebagai pengacara atau penasihat hukum. Nama saya Fidelia Zaridua Akilah, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 15 sebagai hakim atau saksi. Nama saya Lareta Putri, absen 19 dari kelas 11 MIPA 1 sebagai panitera dan hakim. Nama saya Sela Duananta, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 26, berperan sebagai terdakwa. Sidang Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 1121-PIDB-2020 dengan terdakwa Sela Dwi Ananta alias Sela pada hari ini 13 Oktober 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum sudah siap? Siap, Bu Hakim. Saudara terdakwa bisa berbahasa Indonesia, bisa dan siap mengikuti persidangan? Ya, saya mengerti Bu Hakim dan saya siap mengikuti persidangan ini. Saudara dalam hal ini, apakah sudah pernah mengalami penahanan? Kalau pernah, sejak kapan? Saya belum pernah mengalaminya Bu Hakim. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi seorang pengacara? Ya, saya didampingi oleh pengacara. Benarkah saudara pengacara dari terdakwa Sela Dwi Ananta alias Sela? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara PU sah? Ya benar Bu Hakim, saya penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah, Bu Hakim. Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Ya, sudah Bu Hakim. Silahkan saudara PU membacakan dakwaannya. Berdasarkan laporan yang sudah saya terima dari korban dan bukti-bukti matang yang sudah saya selidiki dengan menyeluruh, saudara terdakwa Sela Dwi Ananta didakwa dengan tuduhan pengeroyokan terhadap siswi SMP di kediaman kos-kosannya pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Terdakwa membawa alat bantu yaitu obeng untuk membuka pintu dan terdakwa diduga melakukan aksinya karena atau atas dasar membalaskan dendam pada korban. Terdakwa melakukan aksinya dengan mengendap-endap masuk dengan membobol pintu rumah korban. Saat itu korban sedang tidur siang karena kelelahan. Terdakwa langsung menuju kamar korban tanpa pikir panjang. Ia memukul kepala korban dengan buku tebal yang ada di sampingnya, lalu berlanjut memukuli korban dengan tangan kosong saja. Korban spontan menjerit hingga warga sekitar mendengar. Dan akhirnya terdakwa tertangkap basah saat melakukan aksinya. Korban mengalami luka serius di bagian kepala. Demikian surat dakwaan yang dapat saya bacakan. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara PH? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Iya Bu Hakim, saya mengerti. Silahkan bacakan eksepsi dari saudara. Ketua Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Oktober 2020, kami bertindak atas nama dan untuk klien kami Sela mengajukan keberatan atas surat dakwaan jasa penuntut umum. Dengan terdakwa klien dengan dakwaan telah melanggar pasal 351 ayat 2 dan pasal 354 ayat 2 KUHP. Setelah mempelajari dan memahami surat dakwaan jasa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 13 Oktober 2020, kami mengajukan keberatan sesuai dengan prinsip-prinsip atas asas-asas hukum acara pidana yang berlaku. Pertama, pemeriksaan yang cacat hukum. Dalam hubungan dengan proses penerapan hukum guna pembuatan BAP yang menyangkut saudari Sela, kami menilai bahwa pemeriksaan tingkat penyidik klien kami tidak mendapat bantuan hukum yang sebenarnya. Kedua, surat dakwaan kurang cermat. Setelah mempelajari dan meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum saudari Sela menilai bahwa surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material. Karena dalam surat dakwaan tersebut, penuntut umum telah menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa Sela telah melanggar pasal
Penuntut umum tidak menguraikan atau menyebutkan persyaratan akibat yang harus timbul atas perbuatan terdakwa yang dianggap melawan hak atau melawan hukum dalam dakwaan pertama. Oleh karena itu, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan, yaitu menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menolak surat dakwaan jaksa penuntut umum. Saudara penuntut umum, bagaimana dengan tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan PH tadi? Menurut saya, tanggapan dari penasihat hukum agak berbelit-belit, jadi saya mohon waktu Bu Hakim. Tanggal berapa 1 minggu yang akan datang, Saudara Panitera? 1 minggu yang akan datang, tanggal 20 Oktober 2020, Bu Hakim. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, PU harus tetap menghadapkan terdakwa di depan pengadilan. Sidang dibuka dengan sidang lanjutan dengan nomor perkara 1121-PIDB-2020 dengan terdakwa Sela Dwi Ananta alias Sela pada hari ini tanggal 20 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan terdakwa? Sudah siap Bu Hakim. Saudara terdakwa, apakah sudah siap mengikuti sidang hari ini? Iya, Bu Hakim, saya siap. Sidang pada hari ini yaitu pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, maka kami harap PU dan PH mendengarkan putusan ini dengan baik-baik. Biodata terdakwa. Nama, Sela Dwi Ananta. Tempat tanggal lahir, Cilacap 1 April 2004. Jenis kelamin perempuan. Umur 16 tahun. Agama Islam. Alamat Jalan Buaya. Pekerjaan pelajar. Kebangsaan Indonesia. Tertanggal Selasa 13 Oktober 2020. Ke-1. Bahwa terdakwa Sela Dwi Ananta pada tanggal 6 Oktober 2020 kira-kira jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di jalan tempat tinggal saksi sudah melakukan tindakan penganiayaan. Kedua, pada jam 19.55 terdakwa memasuki area tempat tinggal korban dan saksi untuk membicarakan masalah secara baik-baik. Ketiga, selang beberapa menit, jam 20.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa mulai melakukan pemicu kericuhan serta kegaduhan. Keempat, pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa sudah melakukan kekerasan kepada korban, bertepatan dengan saksi yang baru saja pulang ke kos-kosan. Saudara terdakwa, PH, PU, demikian putusan Sela dari Majelis Hukum, sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 kedua KUHP, dan pelanggaran subsidiar pasal 170 ke-1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan Sela ini kepada Pengadilan Tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan kepaniteraan. Bagaimana saudara PU sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap Bu Hakim. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan Pak saksi dipanggil ke persidangan. Sudah Bu Hakim. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat Bu Hakim dan siap mengikuti persidangan ini. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah saudara? Saya tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa Bu Hakim. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 KUHP. Sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Ya, saya bersedia Bu Hakim. Sumpah demi Tuhan, saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Sumpah demi Tuhan, saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
Baiklah, Anda telah disumpah, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp2.000 atas kasus penganiayaan. Saudara saksi, apakah Anda bersedia untuk menceritakan kesaksian Anda? Ya, saya bersedia. Baik, kepada saudara saksi dari terdakwa Sela Dwi Ananta, coba tolong Anda ceritakan awal kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Baik Bu Hakim, saya akan ceritakan awal saya mengetahui hal tersebut. Jadi awalnya pada jam 9 malam, saya pulang sedari makan malam menuju kos-kosan tempat saya tinggal. Saya sudah mendengar suara gaduh pada sekitar 2 rumah dari tempat tinggal saya. Di situ saya melihat pelaku sudah menganiaya korban. Korban dikeroyok. Karena memang jalanan sudah sepi sekali, jadi saya langsung telepon polisi. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara PH, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Bu Hakim Ketua. Saya rasa cukup jelas, Bu Hakim. Baiklah, demikian acara pembuktian. Acara selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana saudara PU? Sudah siap dengan tuntutannya? 1 minggu cukup? Saya rasa 1 minggu ke depan cukup, Bu Hakim Ketua. Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mempersiapkan tuntutannya, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan acara persidangan pembacaan surat tuntutan oleh PU. Untuk PU tetap menghadapkan terdakwa minggu depan, sidang ditunda dan ditutup. Sidang dibuka dengan sidang lanjutan dengan nomor perkara 1121-PIDB-2020 dengan terdakwa Sela Dwi Ananta alias Sela dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan terdakwa? Silakan dihadapkan ke persidangan. Saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Iya, Bu Hakim, saya siap. Sesuai dengan acara sidang pada hari ini, yakni pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Oleh sebab itu, saudara penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa harap memperhatikan dengan baik-baik. Saudara terdakwa diputuskan bersalah dan akan dipidana sesuai dengan pasal 351 KUHP dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sanksi sebesar Rp2.000 atas kasus penganiayaan. Demikian putusan akhir kepada saudara penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 kedua KUHP dan pelanggaran subsidiar pasal 170 ke 1 KUHP. Saudara mempunyai hak untuk menerima dan menolak putusan tersebut. Jika saudara menolak, saudara dapat mengajukan ke pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, silahkan saudara langsung berhubungan dengan saudara kepaniteraan. Demikian Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan nomor perkara 1121-PIDB-2020 dengan terdakwa Sela Dwi Ananta alias Sela dinyatakan selesai dan ditutup.